kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk segala berkat-Mu Tuhan sepanjang pagi hari ini Tuhan Yesus. Tak berkesudahan Tuhan, kasih setia-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita ambil waktu sejenak untuk mengucapkan syukur kita. Terima kasih Bapa. Kami mau Tuhan terus berseru kepada Tuhan Yesus. Karena Engkaulah satu-satunya penolong dan pengharapan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita nyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari terus dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kami bawa hati kami sembah Kau Tuhan.
kami, penghibur kami Tuhan, pengharapan kami Tuhan. Kami mau terus Tuhan untuk bersyukur dan berseru kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar Tuhan, kami mau terus menyanyi, memuji, menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, karena Engkau yang begitu baik Tuhan. Engkaulah yang begitu perkasa bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sama-sama yang percaya, kita mau katakan amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, mari kita sama-sama salam kanan. Yesus baik, apa kabarnya hari ini? Kamu cantik sekali, cantik sekali. Tuhan Yesus baik. Mari sama-sama kita mau lebih lagi, amin. Mari sama-sama kita tepuk tangan.
besarlah namanya, Allah kuasanya, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita, besarlah Tuhan terbukti kuasanya, dalam kasihnya pada Tuhan bangkit mengayomi kita. Pujilah Tuhan semuanya, Allah berkata dan layak dipuji, besarlah namanya, kuasanya, berlindung dalam naungannya. Ya bagi kita di pihak kita, pujilah Tuhan terkuasanya, yang telah menunjukkan kasih pada kita. Sebab Tuhan telah bagi kita. Pujilah Tuhan, puji namanya, salam berkasih. Terpujilah Tuhan terbukti kuasanya, Dia telah menunjukkan kasih pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus salam berkasih. Terbukti Dia telah menunjukkan kasihnya pada bangkit menyayangi. Terpujilah Tuhan, namanya Yesus salam berkasih. Selamat kembali dulu. Syukurkan di hari yang ini diberikan di tempat ini bersama. Mari terus dalam hadirat Tuhan pada hari ini, dan sebentar kita akan membawakan beberapa pokok doa. Berbagai akhir ini ada Israel, Hamas, Thailand, Ukraina. Juga kita untuk Randy, seluruh all of dalam persembahan 12 sampai di musim. Mari 1 menit saja bukan Tuhan. Yesus. Syukurnya Bapa.
Tuhan bagimu. Kasih. Janjiku bagi suruh hidupku ya saat sumi uhiron Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
unsur kami nama satu yang bersabda masing-masing berarti kami percaya Engkau berkenan kan saya tidak juga tidak baru ramai dengan si bersuka bisa menjawab menyampaikan kan teman tidak mari sebutkan saat depan kita akan baca selesai
melayani di rumah itu dari buah pertama dari daerah para rasul dan yang telah menjadi Kristen sebelum aku. Salam kepada Urbanus, teman sekerja kami dalam Kristus, dan salam kepada Stakis yang kukasihi. Salam kepada Apeles yang telah Tuhan puji dalam Kristus. Salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Aristobulus. Kepada Herodian, temanku sebangsa, salam kepada mereka yang termasuk isi rumah Narkisus yang ada dalam Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membagi tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi yang telah bekerja membagi tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Rufus, orang pilihan dalam Tuhan, dan salam kepada ibunya yang bagiku adalah juga ibu. Salam kepada Asinkritus, Gregor, Hermes, Patrobas, Hermas, dan saudara-saudara yang bersama-sama dengan mereka. Salam kepada Filologus dan Yulia, Nereus dan saudaranya perempuan, dan Olimpas, dan juga kepada segala orang kudus yang bersama-sama dengan mereka. Bersama-sama, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca tentang kisah Rasul Paulus, saya secara pribadi berpikir Rasul Paulus adalah seorang single fighter. Saya berpikir dia adalah seorang yang berjuang sendiri dan orang yang mungkin sulit dalam berelasi dengan orang lain. Tetapi ketika membaca Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, saya menyadari bahwa ternyata Rasul Paulus selain dia adalah seorang yang leadership, tetapi dia juga adalah seorang yang mampu untuk membangun relasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi kalau kita membaca surat-surat Rasul Paulus, biasanya di akhir suratnya dia sering menulis nama orang-orang yang melayani bersama-sama dengan dia. Dan tanpa ragu dia menyebut orang-orang ini sebagai teman sekerja dalam Kristus, atau terkadang rekan sekerja Allah. Jadi ini adalah satu sebutan yang sungguh luar biasa. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita disebut sebagai rekan sekerja Presiden Anu, rekan sekerja Menteri Anu, kira-kira kita senang atau tidak? Tentu derajat kita itu langsung naik. Tetapi di sini Rasul Paulus menyebut orang-orang yang melayani bersama-sama dengan dia bukan rekan sekerja Rasul Paulus, bukan rekerja Rasul Petrus, tetapi rekan sekerja dalam Yesus Kristus, rekan sekerja Allah. Jadi ini adalah suatu hal yang luar biasa yang bisa kita teladani dari seorang Rasul Paulus. Dan kita juga yang hidup di zaman ini, yang percaya kepada Yesus Kristus, ambil bagian dalam pelayanan, ini bisa menjadi satu penghiburan bagi kita. Mungkin di dunia ini kita tidak dipandang sebagai orang yang punya jabatan yang tinggi, punya nama, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan menghargai kita sebagai rekan sekerjanya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa
yang akan kita renungkan bersama-sama pada hari ini. Pertama-tama lihat, siapa sih yang disebut sebagai rekan sekerja Allah? Siapa orang yang layak disebut sebagai rekan sekerja Allah? Kadang-kadang orang yang disebut rekan sekerja dalam Allah atau rekan sekerja Allah itu seperti penginjil, seperti misionaris, seperti pendeta, dan orang-orang di luar ini itu tidak disebut sebagai rekan sekerja Allah. Tetapi ini adalah hal yang salah. Alkitab mengajar kepada kita bahwa rekan sekerja Allah bukan hanya orang-orang yang seperti saya sebut tadi, bukan hanya penginjil, bukan hanya misionaris atau pendeta, tetapi semua orang yang memberi diri untuk melayani Kristus. Di dalam ayat 1 dan 2 dikatakan Paulus menyebut Febe. Di sini ada Febe ya. Mana Ibu Febe tadi? Ini. Ini ada Ibu Febe di sini. Di sini Paulus menyebut Febe, seorang perempuan yang melayani di gereja Kenkrea. Dia sebut sebagai seorang pelayan jemaat atau diakonos, atau pada zaman ini disebut dengan diaken. Jadi dia bukan seorang penginjil, bukan seorang penatua, tapi di sini kata sebagai seorang pelayan jemaat. Jadi orang awam yang melayani gitu. Tetapi Paulus menyebut orang seperti ini sebagai rekan sekerja Allah. Demikian juga dalam ayat 3 sampai 5. Di situ katakan ada Priscilla dan Aquila, istri yang membuka rumah mereka untuk menjadi gereja, untuk tempat beribadah. Jadi Priscilla dan Aquila ini mereka adalah seorang pedagang, pembuat tenda. Mereka nantinya bergabung bersama saya dan Paulus. Mereka sambil memberitakan Injil, mereka juga membuat kemah untuk dijual. Jadi kita di sini harus merubah paradigma kita bahwa yang disebut dengan rekan sekerja Allah bukan hanya orang-orang yang punya jabatan khusus dalam sebuah gereja, tetapi semua orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya dan mau melayani Kristus dengan penuh kesetiaan. Inilah yang dimaksud dengan rekan sekerja Allah. Itu yang pertama. Artinya siapapun bisa gitu menjadi rekan sekerja Allah. Bukan hanya mereka yang berkhotbah di mimbar atau mereka yang memberitakan Injil sebagai penginjil atau memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di lintas budaya atau lintas negara seperti misionaris, tetapi semua orang yang menggunakan hidupnya untuk melayani Kristus itu dapat disebut sebagai rekan sekerja Allah. Yang kedua, kita dapat belajar bahwa rekan sekerja Allah adalah orang-orang yang biasa tapi dipakai secara luar biasa. Jadi di dunia ini ada banyak sekali sejak gereja pertama gitu. Ada banyak sekali orang-orang yang sebenarnya namanya mereka itu tidak tercatat. Hanya orang-orang biasa tapi dipakai Tuhan secara luar biasa. Banyak nama dalam Roma pasal 16 tidak terkenal dalam Alkitab. Nama mereka itu hanya ditulis sekali saja. Makanya tadi waktu kita baca, lidah kita itu keseleo. Karena nama mereka itu enggak begitu terkenal gitu. Seperti Abraham kan kita itu langsung tahu kan Abraham, Daud. Oh ini orang yang sangat terkenal. Tapi nama-nama tadi, kecuali Hermes, itu kan merek terkenal. Tapi nama-namanya itu ada yang sulit itu dibaca gitu. Karena kita memang jarang. Mereka bukan orang-orang yang terkenal. Tetapi nama mereka tercatat kekal selama-lamanya. Amin. Ya, semoga juga di sini kita ya, nama kita semua tercatat kekal selama-lamanya di buku kehidupan Tuhan. Amin. Iya. Jadi mereka bukan seperti superstar iman, tokoh-tokoh iman yang hebat-hebat atau raksasa iman, tidak seperti itu. Mereka orang-orang biasa tetapi yang mau setia melayani Kristus. Jadi ini memberikan penghiburan kepada saya dan saudara gitu, bahwa Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Tuhan mencari orang yang setia dan mau melayani. Jadi sudah punya modal setia, itu sudah sangat cukup untuk melayani. Kesetiaan itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadilah jemaat yang setia. Amin. Yang ketiga, rekan sekerja adalah bagian dari tubuh Kristus yang bekerja bersama-sama. Kita masing-masing di sini yang sudah percaya, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita masing-masing adalah anggota daripada tubuh Kristus. Jadi kita melihat di sini bahwa Paulus tidak pernah berjalan sendiri ternyata. Meskipun saya pernah berpikir dia adalah seorang single fighter.
Tetapi dia tidak berjalan sendiri, dia bersama dengan tim, bersama-sama dengan orang-orang lain, rekan sekerja gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa pelayanan bukan proyek pribadi, tetapi kerjasama kita sebagai anggota Kristus untuk melayani tubuh Kristus. Coba kita bayangkan, kita mungkin di sini orang Indonesia jarang nonton orkestra ya. Dulu pernah itu ditawarkan gitu tiket gratis, tapi tidak ada yang datang. Karena memang tidak terbiasa bagi kita. Tapi kalau kita menonton orkestra gitu, kita akan mendengar sebuah simfoni. Tapi simfoni ini tidak akan tercipta hanya dengan sebuah alat yang hebat saja. Simfoni ini akan tercipta ketika bermacam-macam alat itu mereka dibunyikan dan menyatu. Jadi setiap alat ini mempunyai perannya masing-masing. Ketika setiap alat ini melakukan perannya masing-masing, maka akan tercipta sebuah simfoni. Tadi kita waktu memuji Tuhan bersama-sama, ada bass di sini, ada drum, ada keyboard. Ayo yang bisa main gitar, jangan sia-siakan talentanya. Jadi kalau lihat gitu, oh jadwalnya kosong, yang bisa main gitar langsung mau, oh saya layani. Harus seperti itu. Saya sedih juga memikirkan saudara kita yang pulang ya minggu lalu, Evan. Dia itu sebenarnya ingin belajar main drum gitu loh, ingin main drum gitu. Jadi dia sudah permisi ke saya, Pak Randy, saya bisa enggak main latihan drum di sini? Oh bisa gitu. Makanya kadang-kadang di hari Sabtu itu datang, dia perhatikan bagaimana teman-teman main drum di sini. Dia ingin melayani, tapi ya ternyata kehendak Tuhan itu lain ya. Dia harus segera pulang ke Indonesia. Salam dari Evan untuk kita semua. Dia sudah tiba di Indonesia, Jakarta, dan saat ini sudah kembali lagi ke kampung halamannya di di Palembang. Ya, jadi kita masing-masing adalah anggota tubuh Kristus dan kita harus bekerja bersama-sama. Kita perlu gitu mengenali talenta kita sehingga sebuah gereja akan menjadi sehat ketika kita bekerja bersama-sama. Yang kedua, kita akan belajar tentang karakteristik dari rekan sekerja Allah. Kita akan belajar bersama-sama seperti apa sih orang-orang yang disebut sebagai rekan sekerja Allah ini. Pertama-tama kita akan belajar bahwa rekan sekerja Allah, mereka adalah orang-orang yang rela berkorban demi Kristus dan jemaatnya. Jadi kita perlu mengingat ini bersama-sama. Rekan sekerja Allah adalah mereka yang rela berkorban demi Kristus dan jemaat. Dalam ayat 3-5 dikatakan, Priscilla dan Aquila, mereka ini mempertaruhkan nyawanya untuk aku. Aku di sini adalah Rasul Paulus. Jadi rekan sekerja Allah adalah mereka yang tidak hanya bekerja ketika nyaman, tetapi siap berkorban demi Injil. Jadi Priscilla dan Aquila, meskipun mereka itu pebisnis waktu itu, mereka membuat tenda dan menjual tenda, tetapi demi Injil, demi Rasul Paulus, mereka mempertaruhkan nyawa mereka. Jadi di sini adalah pertama kita harus ingat, menjadi rekan sekerja Allah, kita harus mempunyai karakter seperti ini, yaitu rela berkorban demi Kristus dan gerejanya. Jadi dalam pelayanan, kita bukan hanya mengorbankan waktu kita saja, mengorbankan tenaga kita saja, bukan hanya harta kita saja, tapi juga kita perlu mengorbankan bahkan kenyamanan kita demi kerajaan Allah. Dan yang ketiga, rekan sekerja Allah adalah mereka yang melayani dengan kasih. Kalau kita melihat di sini seorang Rasul Paulus, meskipun dia adalah seorang yang kolerik, atau dapat dikatakan seorang yang temperamental, tetapi dia adalah seorang yang mempunyai kasih yang luar biasa. Kalau kita membaca ayat 5, 8, 9, dan 12, dia terus di situ mengulang itu, yang kukasihi, saudaraku yang kukasihi, saudaraku yang kukasihi. Jadi adalah seorang yang mempunyai kasih. Jadi kasih ini seperti bahan bakar di dalam pelayanan. Kalau kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita, tanpa memandang itu latar belakang mereka, menerima mereka apa adanya, itu sudah menjadi hal yang luar biasa dalam pelayanan. Dan ini yang Rasul Paulus
tunjukkan kepada orang-orang yang ada bersama-sama dengan dia. Kalau kita melayani tanpa kasih, mungkin kita terlihat seorang yang rajin melayani, tapi bisa jadi di hadapan Tuhan, pelayanan kita ini hanya semacam sebuah kewajiban saja. Sebuah pelayanan yang benar-benar berkenan di hati Tuhan. Jadi mari kita yang mau itu disebut sebagai rekan sekerja Allah, kita minta kepada Tuhan untuk terus mengembangkan kasih kita. Kasih kita kepada Tuhan dan juga kasih kita kepada sesama kita. Jadi kita perlu bertanya kepada diri kita masing-masing. Saat kita melayani Tuhan, apakah kita memang digerakkan oleh kasih kepada Tuhan dan sesama kita atau karena hal yang lain? Saya berdoa jemaat-jemaat IC Suwon dari waktu ke waktu terus melayani Tuhan dan sesama karena didasari oleh kasih kepada Tuhan dan sesama ini. Dan yang keempat, rekan sekerja Allah adalah mereka yang setia dalam tugas kecil maupun besar. 12 dikatakan seperti ini, Trifena dan Trifosa disebut sebagai kerja membanting tulang untuk Tuhan. Saudari, membanting tulang untuk Tuhan. Kita sekarang minggu lalu sudah lihat ya sebuah video yang saya posting di grup bersama. Ada yang nonton gitu. Jadi kalau kita banting tulang itu pasti ada hasilnya. Dia udah punya kafe di Korea loh. Karena dia banting tulang, rahasianya banting tulang. Jadi kalau kita bisa banting tulang, ini adalah hal yang luar biasa. Kita banting tulang dunia ini pasti kita berhasil gitu. Bisa berhasil. Tapi di mata Tuhan, kalau kita banting tulang untuk kerajaannya, kita juga disebut sebagai rekan sekerjanya. Amin. Jadi untuk Tuhan jangan hanya banting-banting yang lain, banting tulang ya. Cuma hati-hati ya kalau ada orang Medan gitu, hati-hati. Ya, bisa terjadi ya konflik ya. Ya. Dan dikatakan dalam ayat 13, Rufus disebut seorang pilihan dalam Tuhan. Jadi nggak disebut gitu, apa sih pekerjaan si Rufus ini? Mungkin dia baru dibaptis juga, tetapi tetap sama Paulus dianggap sebagai rekan sekerja dalam Tuhan. Seorang pilihan dalam Tuhan. Tidak dijelaskan apa yang dikorbankan, tidak juga dijelaskan apa pelayanannya gitu. Makanya karakteristik dari rekan sekerja Allah yang keempat ini adalah mereka yang setia dalam tugas kecil maupun besar. Jadi kita dianggap sebagai rekan sekerja Allah yang setia, bukan karena dia melakukan pekerjaan yang besar, dia melakukan pekerjaan yang hebat, bukan seperti itu. Tetapi apakah dalam tugas yang kecil yang diberikan kepada kita itu tetap setia atau tidak? Itu yang paling penting di hadapan Tuhan. Jadi seperti seksi rumah tangga di gereja IC Suwon, kan seksi rumah tangga ini kan cukup banyak pekerjaannya. Harus ngurus dapur, harus ngurus toilet, ngurus sampah dan sebagainya gitu. Ya, mari kita belajar gitu untuk melakukan firman Tuhan ini dengan setia dalam hal-hal yang kecil. Kalau kita bisa setia dalam hal yang kecil, bukan Tuhan yang pelupa, bukan Tuhan yang suka amnesia, tetapi dia adalah Tuhan yang mengingat gitu loh. Dia tahu benar apa yang telah kita lakukan bagi dia. Dia akan mengangkat kita ke hal-hal yang lebih besar. Jadi ini adalah janji firman Tuhan dan kebenaran, dan kita harus aminkan dalam hidup kita masing-masing. Jadi yang paling penting adalah bukannya kita bisa melakukan hal yang besar atau hebat, tetapi apakah kita setia dalam setiap tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Jadi mari dari tempat ini, kita kan tidak akan hidup bersama-sama ya. Karena ini apalagi konteksnya gereja orang Indonesia di luar negeri. Hari ini Rebecca akan berpisah dengan kita, perpisahannya. Tanggal 9 nanti dia akan kembali ke Indonesia. Kita di sini semua tidak akan bersama-sama selama-lamanya. Ada karena alasan-alasan tertentu, suatu saat kita akan berpisah. Tapi mari dari tempat ini, kemanapun nanti kita akan kembali atau pergi, kita belajar gitu, untuk menjadi orang yang setia di dalam hal yang kecil. Maka Tuhan juga akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar.
Jadi kalau kita melihat sebuah jembatan yang kokoh itu bukan karena bahan-bahannya itu terbuat dari materi yang besar-besar, tetapi karena setiap bahan-bahannya ini, setiap potongan-potongan ini itu diikat atau dihubungkan oleh baut-baut yang kecil-kecil. Demikian juga dengan saudara di sini. Kita di sini mungkin terlihat kecil, nggak berarti, tetapi Tuhan bisa memakai kita sebagai baut-baut yang akan menghubungkan hal-hal yang besar. Jadi bagi Tuhan bukan masalah, oh dia orang yang hebat gini-gini, tidak. Tetapi apakah kita mau gitu sungguh-sungguh memberi hidup kita dengan setia dipakai oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Jadi meskipun baut-baut ini kecil bahkan tidak terlihat, tetapi dia mempunyai peran yang sangat penting. Dia menopang itu setiap potongan-potongan dari besi-besi yang besar untuk menjadi satu rangka yang kuat dan bisa dilewati itu oleh mobil-mobil atau manusia. Jadi saya dan saudara juga jangan berpikir, oh saya hanya jemaat biasa, saya tidak punya pengetahuan teologi ini dan itu. Tidak boleh berpikir seperti itu. Jadi kita perlu hanya berpikir bahwa saya harus setia dalam tugas yang Tuhan serahkan kepada kita. Dan selanjutnya, rekan sekerja adalah mereka yang hidup dalam komunitas, tapi bukan individualisme. Di dalam ayat 16 dikatakan seperti ini, bersalam-salamlah kamu dengan cium kudus. Salam kepada kamu dari semua jemaat Kristus. Jadi rekan sekerja Allah itu adalah orang-orang yang suka membangun relasi dengan sesamanya. Bukan orang-orang yang berjalan sendiri, melayani sendiri, tanpa bertanya kepada siapa-siapa gitu. Seperti itu rekan sekerja Allah. Jadi kita masing-masing yang sudah ada di tempat ini, ingat kita berada di dalam sebuah komunitas. Sehingga ketika kita melayani atau melakukan apapun juga, kita perlu membuang individualisme kita. Tapi kita harus mempunyai semacam spirit bahwa kita ini adalah satu tubuh Kristus. Sehingga kita melakukannya itu bersama-sama. Jadi mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah sebagai jemaat IC Suwon kita benar-benar adalah jemaat yang terus gitu menjalin keakraban, yang terus memupuk kebersamaan di tempat ini, atau sebaliknya orang-orang yang menghancurkan kebersamaan atau persekutuan di tempat ini. Kita semua sudah tahu gitu ya jawabnya. Jadi mari kita terus berjuang bersama-sama gitu, supaya ketika orang datang ke tempat ini, mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa oh, persekutuan di IC Suwon itu sangat hangat. Bukan karena hangat karena suhunya ya, tapi karena ya hati yang kehangatan yang keluar dari dalam hati. Ketika orang baru datang disambut, ditanyain ini dan itu. Tapi jangan terlalu kepo juga ya. Ya, tanya sekedarnya aja yang perlu ditanyakan. Itu suatu sambutan yang luar biasa. Jadi kan ada iklan Indonesia kan, kesan pertama begitu menggoda. Selanjutnya terserah Anda. Yang ketawa kita ini berarti udah tua ya. Karena iklan ini sudah lama loh. Atau mungkin mereka mendapatkan warisan ini dari orang tua mereka juga. Ya. Jadi kita perlu memupuk ya kebersamaan dalam sebuah komunitas seperti di IC ini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa menjadi rekan kerja Allah di hari-hari ini? Pertama, serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita mau disebut sebagai rekan sekerja Allah, maka kita jangan setengah-setengah gitu untuk serahkan hidup kita pada Tuhan. Menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan itu bukan berarti oh saya harus jadi pendeta, saya harus jadi penginjil, saya harus menjadi misionaris, bukan itu. Tetapi di dalam seluruh kehidupan kita ada kan banyak sekali gitu aspek-aspek kehidupan kita. Kita perlu menjadikan Kristus sebagai pemilik, sebagai raja yang bertakhta dalam semua aktivitas kehidupan kita. Bahkan dalam hobi kita pun kita harus menjadikan Yesus sebagai raja atas hobi kita. Bahkan atas keluarga kita, atas pasangan kita, anak-anak kita, atas keuangan kita, kita harus menjadikan Yesus sebagai raja. Ini yang maksud dengan kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Jadi jangan gitu hanya sekedar ikut Yesus karena saya itu punya maksud ini,
punya maksud itu. Itu sesuatu yang sangat salah. Kita tidak mungkin bisa dilihat sebagai rekan sekerja Allah. Di atas tadi kita sudah melihat beberapa karakteristik dari rekan sekerja Allah. Mereka adalah orang-orang yang rela berkorban. Mereka bahkan mempertaruhkan nyawa mereka. Mereka banting tulang untuk kerajaan Allah. Jadi rekan sekerja Allah adalah orang-orang yang berkata, Tuhan, ini aku, pakailah aku. Pakailah seluruh keberadaanku. Itu adalah rekan sekerja Allah. Jadi kita dipakai oleh Tuhan bukan karena kita itu sudah sempurna. Ada orang berkata, oh maaf saya itu masih begini. Sehingga tidak bisa terlibat dalam pelayanan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna dalam pelayanan. Tetapi orang-orang yang mau berkata, Tuhan ini aku, pakailah aku. Yang kedua, untuk menjadi rekan sekerja Allah, kita harus melayani sesuai dengan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masing-masing di sini pasti punya kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita pasti adalah orang-orang yang sudah mempunyai kasih karunia ini. Punya anugerah, punya talenta yang Tuhan berikan untuk kita melayani orang lain. Saya memperhatikan gitu, si Ajun ini setiap liburan dia itu paling antusias gitu. Saya memperhatikan dia itu memang karunia itu kayaknya panggang-panggang babi gitu. Panggang-panggang daging gitu. Wow. Kalau Ajun panggang daging gitu. Wah, itu lain. Motongnya itu juga enggak sembarangan. Kan kita kalau mau lihat kan ada orang yang potong daging itu kan sembarangan kan. Modelnya itu ada segi 4, ada segi 3, ada segi 5, macam-macam modelnya gitu. Tapi kalau Ajun motongnya itu kadang-kadang ini udah pas atau enggak? Wah, kayaknya sama potongannya gitu loh. Di situ talentanya gitu. Kita masing-masing di sini punya talenta gitu yang Tuhan sudah berikan. Kenali itu. Jadi jangan berpikir, oh saya nggak bisa main musik gitu. Sepertinya saya itu dia punya talenta main dalam gereja. Ada banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Kalau saudara adalah seorang yang suka kebersihan, nggak usah ragu-ragu, Pak Randy, saya siap setiap minggu gitu mau congso toilet. Pak Randy, saya siap setiap minggu gitu mau congso tempat mandi gitu, kamar mandi. Jangan hanya bersih-bersih di rumah. Seperti itu. Jadi kita perlu mengenali ya talenta kita masing-masing. Kita pasti semua ada. Amin. Ya, dan ingat pakai itu untuk berikan kepada Tuhan, untuk melayani Tuhan. Untuk melayani gereja Tuhan. Jadi tidak semua orang harus berkhotbah. Kalau ada yang bisa berkhotbah di sini, saya turun mimbar aja. Saya jadi jemaat biasa lah gantian. Vivi mau jadi pengkhotbah? Ya, saya melihat ini ada orang yang benar-benar bisa berkhotbah gitu loh. Cuman saya sudah bujuk-bujuk, rayu-rayu jadi pendeta nggak mau juga gitu. Mungkin ingin menjadi freelancer gitu ya. Ya, jadi kita perlu gitu menjadi orang yang mengerti bahwa rekan sekerja Allah adalah bukan orang-orang yang harus mempunyai kriteria seperti ini. Bisa berkhotbah, bisa mengajar, dan sebagainya, tidak. Tapi dalam segala hal kita bisa menjadi rekan sekerja Allah. Yang ketiga, kita perlu membangun relasi yang sehat di dalam tubuh. Itu perlunya. Kenapa kita setelah ibadah jangan habis makan itu langsung kabur, langsung pulang. Coba ngobrol gitu loh, ngobrol. Bangun relasi. Membangun relasi itu sesuatu yang sangat berguna bagi kita. Jangan kita itu hanya hanya membangun relasi ketika kita itu perlu. Itu sudah terlambat sebenarnya sih. Tapi ketika kita membangun relasi terlepas apa kita perlu atau tidak perlu dengan orang tersebut, itu menjadi semacam payung bagi kita. Karena waktu kita membangun relasi, bukan hanya kita itu bisa sampaikan unek-unek kita dengan orang lain, atau kita diberkati dengan karakter orang lain, tapi kita juga bisa diberkati dengan informasi-informasi yang dia berikan kepada kita. Kita tidak tahu kapan kita akan mengalami masalah dalam hidup kita. Tetapi dengan berelasi dengan orang lain, Tuhan bisa membuka lebih banyak jalan kepada kita
untuk menyelesaikan masalah kita. Jadi zaman ini kan terkenal bukan lagi zaman semut, tapi kita tuh zaman laba-laba. Jadi orang-orang yang bisa berhasil itu bukan orang-orang yang hidup sendiri aja, tetapi orang-orang yang punya banyak jaringan, orang-orang yang punya relasi yang banyak. Seperti saya, Pak Rendy, saya punya masalah ini. Saya langsung berpikir, oh masalah dia ini harus dibawa ke sini, harus dibawa ke sini, dibawa ke sini. Kenapa? Saya punya beberapa relasi yang saya kenal. Kalau masalah urusan kesehatan, seperti itu. Jadi kita juga menjadi jemaat, kita perlu belajar gitu untuk bisa membangun relasi yang sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi sangat perlu ngobrol banyak dengan orang lain itu, mengenal masa lalunya supaya lebih kenal. Kadang-kadang kita kan hanya menilai seseorang itu kan melalui luarnya aja kan. Jadi don't, apa katanya, ada bahasa Inggris itu, don't by it cover apa? Ya, jangan menilai buku itu dari bungkusnya gitu, dari covernya. Karena kenapa seseorang bertindak seperti itu atau bersifat seperti itu pasti latar belakangnya itu ada. Kalau seseorang yang suka baperan, pasti ada latar belakangnya. Kalau seseorang suka marah, pasti ada latar belakangnya. Kalau seseorang suka menyendiri, pasti ada latar belakangnya. Nah, kita di sini sebagai tubuh Kristus, kita perlu membangun relasi yang sehat dengan sama kita. Ngobrol gitu loh. Kalau bisa gitu dikorek-korek dikit-dikit gitu loh. Semakin kita ngorek, kita semakin bisa mengerti dengan orang tersebut. Sehingga kita tidak lagi memandang dia itu, oh kok sudah lama melayani Tuhan, tuh karakternya masih begini sih. Kita tidak menilai seperti itu, tapi kita mengerti latar belakangnya. Oh, dia masih dalam proses Tuhan, masih dalam proses pemulihan Tuhan. Masih ingat ya, dulu saya pernah katakan, ketika kita melihat orang lain, kita tidak boleh melihat oh orang ini harus sempurna, tapi kita harus melihat orang ini seakan-akan di tubuhnya itu tertulis apa? Under construction, dalam perbaikan. Ya. Jadi kita perlu melihat gitu, orang-orang di sekitar kita gitu dengan tulisan seperti ini, dalam perbaikan gitu. Jadi kalau kita kan naik mobil, ngelihat kan ada tulisan dalam perbaikan. Apa kita langsung juk gitu? Enggak kan? Kita pasti akan pelan-pelan, kalau bisa belok. Karena kita tahu orang ini dalam perbaikan. Demikian juga gitu waktu kita memperlakukan orang-orang sekitar kita. Kita tahu, oh dia masih dalam perbaikan. Kita nggak langsung, kamu ini hamba Tuhan, kamu ini pelayan Tuhan, gini. Nah, itu kan keterlaluan kan, seperti menjudge gitu. Tapi kita tahu gitu, oh masa lalunya seperti ini. Dia masih dalam proses pemulihan Tuhan. Jadi kita perlu membangun relasi yang sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya juga sebagai hamba Tuhan, saya juga terus belajar gitu loh. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang baik, bagaimana menjadi gembala yang baik gitu loh. Dan saya tahu bahwa ada banyak sekali kekurangan, dan saya terus belajar gitu. Tolong ya, kalau mengkritik saya itu jangan pedas-pedas juga ya. Kalau pedas-pedas balas dengan cabai rawit di kebun saya. Siap gitu, saya tuh siap terima kritik, terima masukan, saran gitu. Dan ya, saya siap gitu untuk terus berubah gitu sampai pelayan saya yang Tuhan izinkan ini selesai gitu loh. Seperti itu. Dan saya juga berharap kita juga di sini semua ketika ya saya sebagai gembala di sini berbicara menasihati, mari terima gitu loh. Buka hati, terima. Karena melalui hal-hal seperti ini kita di sini bersama-sama bisa tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita, dan kita justru bisa apa? Bertumbuh bersama-sama. Tanpa kita berusaha membangun relasi, masuk kepada orang lain, saling menasihati, saling menegur. Kita mungkin kelihatannya oke, tapi kita tidak akan pernah bisa bertumbuh atau berkembang menjadi lebih baik. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Jadi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ingat ya, di dalam Roma pasal 16 ini di penutup, Rasul Paulus menulis begitu banyak nama orang. Jadi di ayat 1 sampai 16 aja ada muncul 29 orang. Yang punya nama itu ada 27 orang. 2 orang itu gak diberi nama gitu loh.
Tapi luar biasa, Rasul Paulus ini menganggap mereka sebagai rekan sekerjanya di dalam Tuhan. Bagaimana dengan saudara-saudara? Apakah kita rindu suatu saat gitu, nama kita ini tertulis di dalam buku kehidupan Tuhan? Di situ ada siapa? Pak Joseph, ada Pak Tanu, ada Pak Yono, ada Satria dan sebagainya. Jadi kita juga hampir berapa ya? Ya hampir 30. Sama jumlahnya hampir sama dengan yang tertulis di Roma pasal 16 ini. Saya berdoa semoga nama kita juga dikenang gitu loh, oleh orang-orang setelah kita. Dan tentunya Tuhan sendiri, bahwa kita adalah rekan sekerjanya. Jadi mari kita mulai melayani dengan apa yang kita punya sekarang. Jadi melayani Tuhan, melayani kerajaan Tuhan tidak menunggu saya itu sudah apa yang sudah saya miliki sekarang kita bisa melayani. Dan juga kita perlu saling mendukung gitu. Pelayanan orang-orang di sekitar kita di dalam doa itu sudah hal yang luar biasa. Dan juga dengan mengasihi mereka. Seperti para pemusik-pemusik di sini, para worship leader, sebenarnya pekerjaan mereka, pelayanan mereka itu bukan hal yang mudah. Saya tuh kadang-kadang kagum, masih 2 minggu, masih kadang-kadang masih ada sebulan gitu, udah SMS ke saya, Pastor, khotbahnya apa, temanya apa gitu. Bahkan saya itu belum berpikir mau khotbah tema apa gitu, sudah tanya ke saya gitu loh. Jadi saya itu tertolong, siap-siap, cepat-cepat siap khotbah gitu. Karena dia ingin mempersiapkan gitu loh, mempersiapkan dalam doa, mempersiapkan ya dengan sebaik mungkinlah untuk Tuhan. Gitu. Seperti itu. Jadi mari kita mulai melayani dengan apa yang kita punya sekarang dan dukung rekan sekerja lain dalam doa dan kasih. Dan ketiga, jadikan pelayanan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sama kita. Bukan cuma sekedar tugas atau supaya kita itu dikenal sebagai orang yang melayani Tuhan saja, tapi sebagai wujud bahwa kita mengasihi Tuhan dan sesama kita. Jadi ingat, kita masing-masing di sini dapat disebut sebagai rekan sekerja Allah. Kalau kita mau mengingat apa yang sudah firman Tuhan sampaikan tadi, bahwa kita menjadi rekan sekerja Allah bukan karena kita hebat atau sempurna, tapi karena kita mau memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mau setia, rela berkorban, mau mencurahkan semua apa yang ada pada kita, daya kita, untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan ambil bagian juga di dalam perjamuan kudus pada siang hari ini. Saya persilakan kepada kedua pelayan menyiapkan anggur dan roti yang sudah ada di depan. Kita akan pujikan satu pujian yang berkata, selidiki aku. Kami persilakan kepada dua pelayannya untuk membagikan roti dan anggur. Dan perjamuan kudus ini hanya bisa diikuti oleh mereka yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dan juga dibaptis. Kami persilakan. Sambil kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Dari awal sekali lagi, selidiki aku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi
berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang begitu mulia di atas kayu salib, sehingga aku yang sebenarnya harus mati dan binasa ini boleh memperoleh hidup yang kekal, boleh memperoleh keselamatan. Tuhan, pakailah sisa hidup saya ini untuk menjadi rekan sekerja Allah sampai Tuhan Yesus datang kembali. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk semua kasih-Mu, pengorbanan-Mu yang begitu mulia di atas kayu salib. Kami Tuhan masing-masing ini yang seharusnya Tuhan mati binasa, kami harus dihukum kekal selama-lamanya. Tapi Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu yang mulia itu, kami yang percaya kepada Yesus Kristus, kami tidak lagi dihukum, tapi kami Tuhan diberikan hidup yang kekal. Kami diselamatkan, kami dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah Tuhan sisa hidup kami ini tidak menjadi sia-sia, tapi gunakan ya Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah, untuk membangun tubuh Kristus selama kami ada di dunia ini. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapat setia. Jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan bagi kita masing-masing. Sebelum kita menerima roti dan anggur ini, mari kita sebentar hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaan-Nya yang bertakhta sebagai Raja di surga, dan memastikan bahwa kehidupan iman kita juga senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Angkatlah roti yang ada di tanganmu. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai korban tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Angkatlah anggur yang ada di tanganmu. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih untuk-Mu yang tak terukur, yang begitu mahal, yang telah menyelamatkan hidup kami masing-masing.
Biarlah perjamuan kudus yang kami lakukan ini, itu bukan formalitas, tetapi Tuhan benar-benar sebagai suatu janji kami di hadapan Tuhan. Kami akan terus memberitakan kabar pertobatan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Pakai kami Tuhan dimanapun kami berada untuk menjadi saksi daripada kasih karunia-Mu ini. Kami akan menutup ibadah ini ya Bapa. Kami sudah membawa persembahan kami, persembahan mingguan, persembahan syukur, misi dan juga perpuluhan. Tuhan memberkati persembahan ini dan memakai ini Tuhan untuk dapat digunakan demi perluasan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami Tuhan juga berdoa bagi kami tempat ini semua yang sudah memberikan maupun yang belum bisa memberikannya. Tuhan terus mengajar kami bahwa semua yang kami miliki, apapun itu adalah milik Tuhan dan itu dipercayakan kepada kami. Jadikan kami semua sebagai bendahara-bendahara yang baik, yang jujur, sehingga Tuhan bisa memberkati hidup kami lebih lagi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah mata hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang tiada batasnya, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu memimpin, menghibur dan menolong, menyertai setiap jemaat Tuhan di tempat ini dan yang mengikuti ibadah ini secara online di mana mereka berada, atas keluarga kami di mana mereka berada, atas rumah tangga, pekerjaan, studi, bahkan seluruh aspek hidup kami, mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai selama-lamanya. Amin.